Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qisasihim la'ibratan li ulil albab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda dzikri awliya tanzilu rahmah wa qala sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam, keafiatan, kesehatan yang Allah berikan. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia, malam yaumul Jumat. Dan insyaallah juga acara kita insyaallah acara yang mulia berkah. Mana Rasulullah mengatakan inda dzikri auliya tanzilu rahmah. Apabila disebutkan manaqib auliya Allah, cerita seorang auliya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat. Mudah-mudahan dengan berkah guru sekumpul kita seberatan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia terkumpul, di akhirat berkumpul bersama hadrat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan daripada hajat sahibul bait dengan berkah daripada aulia Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan Allah selamat dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim la'ibratan li ulil albab. Maka sungguh adalah di dalam kisahnya para mereka anbiya, para mereka wali-wali Allah, orang-orang yang saleh, la'ibratan itu dapat kita ambil sebagai pelajaran di ulil albab, bagi orang yang memiliki hati. Jadi orang yang memiliki hati aja yang ketujuh mendengarkan ceritanya wali, ceritanya orang-orang yang saleh, ceritanya para anbiya, karena kehidupan kita ini kada lepas dari cerita mereka, dari Nabi Ibrahim, daripada Nabi Nuh, semua nabi. Ialah gambaran-gambaran umatnya ada seberataan. Ialah di dalam kisah-kisah mereka itu semua. Laqad kana fi qisasihim la'ibratan li ulil albab. Bagaimana Nabi Adam lewat hidupnya, bagaimana Nabi Idris, bagaimana Nabi Nuh, kesabarannya dan seterusnya, semuanya itu untuk pelajaran bagi kita. Kan kadang kita nih ada diuji di dalam kehidupan ini, ada dengan tetangga, ada dengan keluarga, ada dengan anak, ada lawan orang tua, ada lawan memarina, semuanya. Karena hidup ini seberataan adalah ujian. Waladnabluwakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Artinya kita hidup ini seberataan adalah banyak ujian. Maka itulah pentingnya kita mendengarkan ceritanya para mereka anbiya agar kita bisa mengambil iktibar, pelajaran. Nah, mungkin kita tidak mendengar, kita tidak melihat daripada cerita itu, hanya kita mendapatkan kisah itu daripada Al-Quran, hadis Nabi dan seterusnya. Yang lebih dekat kepada kita apa? Yaitu para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, para wali-wali. Kemudian diceritakan bagaimana wali Songo, kejauhan juga kita. Yalah, kita ambil yang lebih dekat lagi, Syekh Arsad Al-Banjari, kejauhan. Yang paling dekat lawan kita, artinya kita hidup di zaman ini, di mana zaman yang seperti ini ialah masih timbul seorang aulia yang luar biasa, yaitu Al-Alim Al-Fadil, Al-Alim Al-Lama, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Artinya kan kita itu sezaman. Iyalah, arti sejaman itu meskipun kita bukan artinya murid berarti kita berkumpul, tapi sejaman itu artinya kita bisa melihat, meskipun bahari mungkin waktu hidup kita kada tahu, ya kan? Tapi kita bisa melihat kehebatan beliau di dalam majlisnya, ya terbukti setiap haulnya selalu dipadati orang. Nah, kita ambil kisah itu di antara sekian banyak kisah, kita ambil di antaranya ialah Mutiara Al-Banjariyah, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, yang mudah-mudahan dengan sedikit manakibnya macam-macam versinya, karena murid sidin banyak. Ya, karena riwayat orang hidup orang soleh itu kalau diceritakan gak ada habisnya. Nah, itu laqad kana fi qisasihim la'ibratan li ulil albab. Karena cerita guru itu, ceritanya para aulia itu bisa menjadikan pelajaran bagi kita. Guru ingin mengisahkan, guru bagi halus kayak ini, belajar kayak ini, tinggal bukan pian aja lagi itu. Dan adalah radhiyallahu ta'ala an ketika usia belum mencapai umur baliknya, kita sambung aja, sering mendapatkan bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah
radhiyallahu taala an bermimpi melihat sebuah kapal yang besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Auliya, dan didapat pintu kapal itu, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu taala an ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu taala itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga ketiga kalinya berturut-turut, dan pada mimpi yang ketiga itulah radhiyallahu taala dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah, di antaranya adalah seorang habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Nah, Sidin di dalam kapal itu bertamu lawan Habib tadi itu. Dan adalah radhiyallahu taala an pernah pula bermimpi bertemu dengan dua cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepada radhiyallahu taala an, serta memberikan nama oleh keduanya akan beliau dengan nama Zainal Abidin, artinya hiasannya orang-orang ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu taala an itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu taala anhu sering pula liqa, artinya bertemu dengan Rasulullah secara yaqdhatan, artinya nampak. Dan adalah radhiyallahu taala itu di masa mudanya sudah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Ini salah satu keistimewaan Sidin. Jadi Sidin masih belum balik, rancak bermimpi bertemu lawan Rasulullah, karena Sidin orang yang mahfuz. Mahfuz itu artinya orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sering bermimpi lawan Nabi, maka dia akan bertemu. Dan Sidin juga rancak bertemu yaqdhah. Yaqdhah itu ya kita nyata kada bermimpi. Itu diantaranya kenapa? Karena Sidin ini orang yang banyak sekali membaca salawat, dan mahabbahnya lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa ya. Tentunya itu kan Sidin guru kita kada mungkin lah bisa. Iyalah, tergantung kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang membedakan itu sebetulnya bukan apa-apa, kesungguhan. Orang kenapa bisa alim? Karena orang bersungguh-sungguh. Kita bisa bila bersungguh-sungguh. Kenapa orang bisa sukses? Karena bersungguh-sungguh. Ada kita ini kan bersungguh-sungguh. Yang bulu tangkis saja bersungguh-sungguh bisa ya pintar. Amun begayaan aja ya kalau aja dapat kayak guru. Iya, kalau menjadah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dah. Apa aja. Jangan kita nih merasa kabur bahwa orang tuh bisa rumah ya. Kayak gitu orang bisa juga kan. Belum apaan kayak itu. Aku kayaknya bisa rumah juga. Kayak gitu. Orang ini bisa, aku bisa juga. Ya kenapa? Orang itu Tuhannya Allah juga, Tuhanku Allah juga. Orang itu kada bisa apa-apa, Allah ul tolongi, aku ini bisa kayak itu juga. Pertama prasangka baik lawan Allah, lalu kita ini bersungguh-sungguh berusaha, pasti bisa. Bahasa kitanya optimis, ya Allah, jangan pesimis. Ini belum apaan, kayaknya kita ini pasrah aja sudah. Belum apaan pasrah. Anda bertanding kau dulu. Ya, aku menang ya. Menang. Nah, itu memang seperti itu. Iyalah. Nah, artinya insya Allah bisa ditolong oleh Allah. Ya kada bisa bilang Sidin ini saban kalian sering kali kita barang sekali kan kayak itu. Kada bisa juga paling kada waktu hendak meninggal. Kada kawa juga. Mudah-mudahan di akhirat dipinandui oleh Nabi. Kan kayak itu aja. Kenapa? Hidup akan sunnah bersalawat. Mungkin karena banyaknya mata ini melihat sesuatu yang kada bagus. Iyalah, ngaranya di Facebooknya macam-macam. Ya kan? Mungkin telinga ini banyak mendengar sesuatu yang kada bermanfaat. Lalu banyak halangan untuk melihat Nabi, tapi jangan putus asa.
Amaliyahnya baca aja, amalannya gawi aja, insya Allah kayaknya ada ya barakahnya. Waktu sakaratul maut Nabi datang menolongi. Bilanya kada pasti insya Allah di akhirat karena ditunggui oleh Nabi. Karena Nabi memadahkan, siapa yang cinta kepadaku maka aku akan memberikan syafaatnya. Kan kayak itu. Dan adalah radhiyallahu ta'ala anhu orang yang senang beruzlah, artinya menjauhkan diri daripada banyak bergaul dengan manusia. Hal itu dilakukan oleh beliau dengan berbagai macam cara, diantaranya dengan siasah pergi ke hutan. Sidin kada mau bergaul lawan orang zaman bari kada tapi rame lagi. Menghindarinya ada anak bakawan, Sidin ke hutan. Itu gegawainya wali-wali itu. Karena Nabi aja bari hendak dapat wahyu, beliau ke gua Hira, wujila. Amun kita ke Pandan Sari. Ya lah, butai Pandan Sari ya. Budak yang maksiat. Jangan juga, kada seperasaan. Ya kalau jangan kepada pasar tuh maksiat berapa banyak ya di pasar itu orang berbuat taat, bersedekah. Makanya bila masuk pasar itu ingatkan batis nang kiri pertama, lalu kita membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca itu la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Batis kiri. Orang yang membaca ini insya Allah banyak di situ juga maksiat, orang membuka orang, insya Allah kita tetap diampuni dosa kita oleh Allah, asal jangan mencilingi behimat. Ya, insya Allah diampuni aja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kehebatannya. Yang kedua, banyak jauh di dalam itu orang beribadah. Ada tahu siapa tahu banyak wali Allah yang berzikir. Ada mesti karena banyak wali yang mastur itu biar anggap mungkin dia itu hina di pasar nih. Ada tahu kita kada tahu. Makanya salah satu kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala dari 6 perkara yang Allah rahasiakan kepada seorang makhluk, salah satunya adalah Allah rahasiakan wali di antara hamba-hamba ini agar apa? Agar kita ini tidak pernah prasangka buruk lawan orang. Ya kalau yang kita sangkakan itu adalah Allah wali sendiri. Yang susah itu inya kada tahu dirinya wali, tapi di mata Allah dia wali. Nang nyaman itu sidin itu tahu wali, ya orang lain tahu wali, nyaman sedikit. Atau umpamanya sidin tahu sidin wali, orang lain kada tahu, aman sedikit. Kada apa-apa. Sidin ya wali, orang lain tahu sidin wali, itu aman kita. Kada mau sidin yang kada bagus mendoa atau kada mau, pastinya baik-baik aja. Dan sidin tahu doa sidin bahaya. Atau sidin ini tahu, orang lain kada tahu, orang menyumpahi, orang menyariki, sidin tahu sidin wali, aman aja kita. Nang repot itu orang yang kita hina, orang yang kita sariki, orang yang kita kecilkan, pas seorang wali, sidin pun kada tahu kalau sidin ini wali. Lalu berdoa, itu hati-hati. Makanya jangan pernah melihat seseorang itu dengan kehinaan. Barangkali yang arahnya mastur tapi tertutup, dirinya jangan tahu, apalagi kita. Nah itu kan kadang-kadang banyak orang yang kayak itu tahu-tahu doanya kah? Minta nomor aja dapat. Aku juga dulu. Itu barangan percayanya dapat. Ulun suas, tapi ulun yang wale. Ulun waktu berjual di pasar subuh, pasar lawas. Nah di buhan-buhan yang Buhanior belakang. Pas hari Jumat untuk Jumat ulun turun lagi sore nih pasar sore. Takut nih loh, buhannya yang Buhanior tuh. Ustaz, bisa bayar kan? Iya. Kenapa? Berapa sudah Ustaz yang keluar besok? Apanya aja loh? Udah bilang aja, sebut aja, sebut. Kenapa begitu? Sebut aja. Apa disebut? Sebut aja Ustaz. Sambat 42, 49. Pas kebetulan. Betul kayak itu Ustaz. Tadi sebut bilang. Sudah esoknya, ya kalau pas esoknya nih, datangan berkumpul, ulun datang baru lagi dibantui ini dibantui itu. Betul, tonton. Kenapa? Aduh Pak Ustaz, ya setelah aku bilang, misal kenapa? Aku bodoh betul bilang. Empat nomor itu keluar semua. Yaudah, alhamdulillah. Jadi gimana? Aku ragu-ragu, kira Pak Ustaz main-main bilang. Main-main apa main-main? Aku bilang untung ada beli. Betul? Ya itu tuh kamu nyiur nih banyak rakat lah ulun. Gawe lagi. Gak ada lagi ulun wani. Kalau kebujuran. Kalau bisa halang ulun makan. Ya kalau itu ingat benar itu, pokoknya banyak paham benar. Banyak langsung datang minta lagi Ustaz berapa? Aku juga tahu bilang, aku balik itu, aku aja beli tapi dua angkat, tapi aku balik bilang. Biasanya kan bisa main balik, udah tahu juga. Lagi Pak Angko tuh kata lu bilang, tanya terus itu. Iya, usah juga jualan aja. Ya karena wali itu seperti itu. Tapi ada guru lain wali lah malah.
Dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Naim dari kampung dalam pagar, bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad As-Saqaf, sedikit-sedikit aja diterjemahkan, para habis mulu sudah bulannya ya Allah. Tak kala Habib Ahmad bin Muhammad As-Saqaf Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badaruddin, Guru Ibad ya, pengasuh Darussalam. Maka banyaklah orang datangan menemui Al-Habib tersebut, dan ketika sedang bersama dengan Habib datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib tersebut. Maka Al-Habib menyuruh untuk terlebih dahulu bersalaman kepada radhiyallahu taala an, seraya berucap, cium dulu tangan Zaini. Sidin bersuara kayak itu. Cium dulu tangan Zaini, ini kutub kecil ya Sidin. Lagi halus lagi, guru sakumpul lagi halus lagi. Iyalah. Nah, waktu itu ada seorang wali iyalah yang luar biasa, yaitu Habib Ahmad bin Muhammad As-Saqaf. Maka mendengar seorang wali datang dan berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badaruddin, maka tuan guru ulama banyak juga yang datang. Nah, termasuk salah seorang yang hebat ini ialah datang seorang ulama ini lalu hendak bersalaman lawan Habib. Maka Habib itu berkata, cium dulu tangan Zaini, ini wali kutub meskipun masih kecil. Kan tadi sudah diceritakan, Sidin sudah masuk ke dalam kapal. Kenapa demikian itu? Ya, kada kawai. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mau angkat, kada kawai. Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilmi darajat. Kalau Allah ingin angkat orang beriman tadi, Allah kada lihat, ini masih muda Kak. Makanya kita kada usah melihat kayak itu. Kada usah heran bila melihat ada orang yang tidak pintar pada, kalau Allah hendak mengangkat kada kawai. Biar kita sudah tua, ya kalau Allah hendak mengangkat kada kawai. Nah, kita ini melihatin kayak itu, Habib nih sudah alim luar biasa. Kalau Allah sudah mengangkat, kada kawai. Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilmi darajat. Dan memang derajat orang itu berbeda-beda. Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma, ya bukan ilmu. Ilma darajatin. Maka akibatnya orang alim itu berbeda-beda, pangkatnya pun berbeda-beda. Nah, sama lawan Nabi. Ya kalau Nabi Musa bisa membelah laut, tapi Nabi Musa kada kawa bandir lawan batu. Ya kalau Nabi Musa bisa membelah laut, bisa makanan mana dan salwa, tapi Nabi Musa kada bisa memberi makan ialah binatang. Beda lawan Nabi Sulaiman, kan beda-beda, beda zaman, beda juga mukjizatnya. Iyalah. Namun kita seberataan tidak membedakan. Artinya mereka itu semuanya adalah orang-orang yang diberikan karomah. Kalau itulah yang Allah katakan, yang wirid sering kita baca. Apa wiridan itu? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim minhum. Iyalah mir rasulullah. Ya kalau ini kita membaca wirid, tapi kenyataannya kita ini banyak membedakan. Kalau pian mari periksa di dalam tafsir Jalalain, kul katakan oleh wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang beriman, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, kami beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dengan apa yang diturunkan, kami percaya dengan apa yang mereka beriman kepada Nabi Musa, apa yang diturunkan suhuf kepada Nabi Musa, apa yang terjadi kepada Nabi Musa. Kami beriman kepada Nabi Ibrahim, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, baik itu berupa kitabnya ataupun mukjizatnya, semuanya Nabi. Kami kadang membeda-bedakan. Katakan seperti itu kata Allah. Qul, katakan lil mukminin, bagi orang yang beriman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ya Allah, begitulah kita orang beriman. Jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu ialah percaya dengan nabinya, tapi kada percaya lawan Nabi Muhammad. Itu paham orang Yahudi. Orang Nasrani kada percaya lawan nabinya, kada percaya nabi yang sesudahnya. Itu orang Nasrani. Orang Yahudi kada, inya percaya lawan Nabi Musa, beriman lawan Nabi Musa, tapi lawan Nabi Muhammad kada beriman. Percaya kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Isa, tapi kada kepada Rasul. Itu imannya orang Yahudi. Orang Nasrani, nabinya kada percaya. Nabinya sendiri dibunuh, padahal kan kepada anak Tuhan, tapi dibunuhnya. Ya kada percaya. Ya kalau nah itu. Lawan Nabi Muhammad, apalagi nabinya jadi bunuhnya kada percaya, apalagi Nabi Muhammad. Ya kan kayak itu. Nah, jangan iman kita tuh seperti mereka.
Jangan. Kita beriman dengan namanya umpamanya wali seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita beriman lawan Syekh Saman Al-Madani. Semua yang cerita wali-wali bahari kita percaya. Dengan kelebihannya wali yang terdahulu, wali yang sekarang percaya juga. Dan kalau memang ada lagi orang itu Nasidin itu wali, dikatakan Madur sudah wali, percaya. Jadi lawan nang bahulu percaya, nang ada nih percaya, dan la nufarriqu baina ahadin ya Rasulullah. Ya Allah, kullun amana billah. Sama guru ini baik, guru ini baik, guru ini baik. Kami percaya aja. Sidin bisa kelebihan, setiap orang masing-masing bisa kelebihan. Ada nang bagus suaranya, ada nang pandai menyampaikannya, ada nang ngocorin. Kami semuanya kullun amana billah. Ya Allah. Lalu fariqu, tapi kenyataannya di Balikpapan sendiri pun di tempat kita ini banyak lalu fariqu, membeda-bedakan. Ya Allah. Sidin itu kurang anunya, kurang mantap. Berarti harap seorang tak. Ya Allah. Yalah, kita bisa membeda-bedakan. Orang Banjar, ini kiai dari Jawa, hormati, ngarannya ulama. Ya kalau ini dari Madura disayangi, namanya itu ulama kita juga. Ini kada bila tuan guru yang dari Banjar aja Jawa lain guru kita aja. Ya kalau orang Jawa kayak itu aja, siapa yang gurunya Banjar lain guru kita aja. Iya kan, kalau Gus itu dia baru guru kita kan. Lalu fariqu baina, kada boleh kita diingatkan itu. Antu Al-Qur'an kita bubirit. Ya kalau kadang-kadang ini masih kesukuan itu masih, iyalah. Nah itu kita ilmu salaf jangan menolak yang pelajar orang lain. Ayo semuanya baik, tergantung kita mana kita nyaman. Tapi kita kada boleh membedakan, artinya menilayakan itu kan. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kenapa? Karena orang beriman itu ialah kalau Allah sudah angkat derajatnya pasti berbeda-beda. Ya Allahu alladzina amanu minkum. Allah angkat derajat orang beriman daripada kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan oleh Allah akan ilmu darajati. Ialah beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan bermula orang pertama yang mengajarkan serta membimbing radhiyallahu ta'ala adalah orang tuanya dan nenek beliau sendiri yang mengajarkan akan ilmu tauhid dan ibadah dan akhlak karim serta membaca akan Al-Quran. Kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan Pasayangan, dan ketika usia 7 tahun sudah mulai belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Karaton Martapura, dan adalah guru-gurunya radhiyallahu ta'ala an. Bisa kita baca semalam sudahlah. Banyak guru-gurunya, ialah di antaranya Abdul Muiz dan gurunya Ahmad Zaini Umar. Itu di dalam keraton Sidin 2 tahun aja. Kemudian Sidin melanjutkan pendidikan ke Darussalam. Ya Allah, selama 9 tahun. Dan adalah radhiyallahu ta'ala itu seorang yang cerdas. Nah ini yang penting. Semua fan ilmu dikuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin. Memang orang hendak pintar itu, orang alim itu harus, makanya orang pesantren itu. Cuma kita ini kadang-kadang kayak itu di SD, di SMP kada diterima, lalu ke pondok. Anak bungo lah jadi masukkan pondok. Berharap jadi orang alim, ada orang anak yang pintar-pintar, yang dimasukkan ke pondok. Itu nah hendak jadi tuan guru. Ini kada diterima sudah, nilainya jauh, lalu masuk akan ke pondok, pas kada bisa. Anu ya kan bagus pondoknya, anak seorang bungol. Pelarian, ya Allah. Anak bagus, kada bisa obat apa segala macam, bagus saja masukkan sekolah kejuruan. Begitunya anak kasus, baru dimasukkan ke pondok. Ya Allah. Kada bisa. Orang yang hendak sekolah pondok itu pertama zaki, orang yang cerdas. Iyalah. Itu memang harus begitu. Yang kedua, masa yang panjang, kesungguhan, adanya biaya 4 ini modal orang memondok. Cerdas kayak apa aja, mungkin ada biayanya. Ya kalau cerdas kayak apa aja, mungkin ada bersungguh-sungguh, ada bisa juga. Nanti itu diantaranya tuh. Dan adalah radhiyallahu ta'ala itu orang yang pandai, yang cerdas, semua fan ilmu beliau menguasainya. Iyalah, bahkan ilmu alatnya termasuk nahwu, tasrif dan mantik serta balaghahnya, ialah maupun ilmu arud dan kecerdasannya radhiyallahu ta'ala di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkan kepada ilmu batin. Ilmu zahir bisa dihubungkan kepada ilmu batin. Bahkan ilmu alat sekalipun dapat juga menjadi ilmu sufi. Bisa mengias-ngias tuh nah. Ya kan? Karena sudah alim. Bahkan itu menunjukkan bahwa at-tabarruh
atabarru fil ulum, yaitu melaut di dalam ilmunya. Ilmu syariat bisa dimasukkan ke hakikat. Ya, kalau ilmu alat nahwu shorof bisa dimasukkan ke dalam pelajaran sufi. Ilmu tasawuf, kenapa bisa digambarkan, kenapa bisa dijelaskan seberataannya, dipahami? Karena beliau itu menunjukkan orang yang sangat alim dan sangat luar biasa ilmunya. Bahkan juga beliau orang yang hafal Al-Quran, juga beberapa matan ilmu dan kitab seperti matan Alfiyah. Alfiyah itu 1000 bait Imam Malik, itu dasar hukum. Karena daripada Al-Quran. Ya, kalau sudah hafal Alfiyah ini, insya Allah kawan sudah jadi Menteri Agama, gampang urusannya. Menteri Agama itu ada kegampangan. Ya kalau ada tahu Menteri Agama yang ada ini. Ya kalau Menteri Agama bisa. Kalau ya kan menuduh kalau kita ada tahu. Alfiyah, nah, itu hukum-hukum tuh nyaman. Karya Imam Malik, artinya hendak jadi nimpa bisa, jadi qadhi bisa, insya Allah. Tambah lagi yang lainnya kan kayak itu. Belum aja ada hafal. Kemudian tafsir Quran Jalalain bagi Imam Jalaluddin, ya. Quran tafsir Jalalain Imam Jalalain, yakni tafsir Jalalain, dan juga kitab Bajuri, kitab Bajuri fikih itu khasiat daripada Fathul Qorib. Dan adalah radhiyallahu ta'ala itu melalui masa bidayahnya hingga masa nihayahnya, artinya pemulaannya sampai akhirnya, seorang yang sangat kuat mujahadah, baik dalam menuntut ilmu agama hingga di dalam ibadah. Sidin itu orang yang kuat memang, tugul, makanya Sidin tugul cangkal, baik di dalam belajar Sidin itu tugul atau di dalam ibadah. Hari kita ini kada tugul sampai yang duha kan tugul, banu tegawi, banu kadang, banu ampan, banu dua, banu parai. Karamean parai, kasunyian menangis. Iya Allah, Benggawe juga kadang bagus setengah 9, ada setengah 12, ada jam 12, ada setengah 7, ada karuan. Nah, kayak orang mau unjun juga. Ya kalau pindah sana pindah sini mana boleh kan? Hanya iwak beparak tidak lagi banyak. Iyalah istiqomah, makanya amalan itu istiqomahnya aja. Iyalah, bila kita hendak bisanya 2 rakaat aja, 2 rakaat, tapi istiqomah, jamnya istiqomah juga, setengah 9, jangan berubah-ubah. Bahkan kita kalau belajar kan bahkan di sekolah SD suruh di bangku mulai kelas 1 sampai kelas 6, bila duduk di buncu aja terus. Iyalah, sampai pindah kelas hanya berpindah lagi kan kayak itu. Jadi kita ini duduk di pengajian kan kayak itu juga. Pian 40 hari duduk di pengajian, kada berubah-ubah, alim. 40 hari itu. Nya kayaknya pas 40 hari itu turun malaikat membawa ilmu, pas kita berpindah. Iya, pas ada debat. Kawan hanya duduk sekali di situ, kawan yang kulit, kawan yang dapat ilmu pahamnya. Itu kita ketujuannya di majlis itu berpindah-pindah cari setan. Ada orang dilihatin, aku di sini duduk di sini sudah. Jadi hafal, guru tuh hafal sih, anu kada ada kemana. Ini kada pindah situ, pindah sini, pindah situ. Yang penting belajar. Nah, lihat kalau dalilnya kayak itu, ya kalau barakahnya. Jadi memang kita ini kalau di segi mujahadah kurang, iyalah. Beda dengan ulama-ulama dahulu. Kami baru belajar di pondok tuh ada boleh berpindah duduk kayak itu ya. Ya hafal sudah duduk pada perguruan ini duduk di sebelah sini, ini duduk sebelah sini, duduk sebelah sini, itu istiqomah. Sampai di situnya aja harus istiqomah. Sembahyang tuh kayak itu juga, sembahyang. Nah, jadi sini ini luar biasa. Jadi dalam ibadah mujahadah, dalam menuntut ilmu juga seperti itu. Sekalipun bahwa ketika kehidupan beliau di dalam keadaan yang sangat kekurangan. Ya kalau Sidin itu sehari kadang makan sebungkus nasi dibagi berempat. Sidin, Mama Sidin, bin sanak Sidin, sebungkus nasi sehari sekali aja makan. Iyalah, dan itu dibagi berempat. Bila hari hujan pulang, hari hujan Sidin tuh rumah bocor. Jadi berkumpul di buncu rumah kadang-kadang hujan. Tapi dalam kemiskinan seperti itu, dalam kesusahan seperti itu, terkadang Sidin makan gadang pisang. Ada melauk-laukan. Ya kalau, tapi Sidin kadang mengeluh, tetap istiqomah, tetap mujahadah, beribadah tetap. Sampai nenek Sidin, Sabiah bertakun lawan Sidin, ikam ni hendak belajar kah? Hendak begawi? Uji Sidin, aku tetap hendak belajar, kada hendak begawi. Jadi kita nih, ayo kita sambil begawi, sambil belajar, pas kuat. Ya kalau kadang-kadang anak kita kan kayak itu, ulun sambil anu aja, sambil anu lah, nyembetok malingan akad, sila bagus aja nak kayak berpikir dewasa, sekalinya belum tuntung kawin. Iya kalau pas begawi bakawan, belum mau kayak daripada mau dikawin akad. Jangan habis kawin belajar lagi gak ada apa-apa, kawin kada mah. Berusaha kumpul apa? Si Arsat imbah kawin belajar lagi, amun kita habis kawin tamat.
Ya Allah, berarti pengajian aja banyak kan kayak itu. Iya Allah, doakan guru lah, Beb, doakan Habib lah, jangan udah dapat sampai nyaman. Bah kawin, mana congol lagi? Ya Allah, ada congol lagi. Kenapa ya? Bini Allah. Kenapa bini Allah? Kayaknya aja masih bini ya Allah. Belum anakan gitu juga, doa. Mbah sudah anakan, mana lagi? Anu ya anak ulun yang menangis ada yang tertawa lu sampai di sini ada tuh itu anu gue aja masih kamu ngaji masih aja lu rumah masih di situ mana lagi dulu itu turun lagi gue belajaran kenapa aja cucu ulun bila ulun bangun subuh bangun juga mual ya halo nah kamu lagi ya bila ulun bangun cucu ulun minta ban ulun lihat di mobil mana tapi ada cucunya cucu disalahkan. Dan beliau ini luar biasa di dalam mujahadahnya, bahkan beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala membaca la ilaha illallah. Ini mujahadah istiqomahnya sebanyak 240.000 kali. Sehari. Mujahadah kita subuh la ilaha illallah kalawasan ini pasar tutup sudah. Ya satu sekali imam pindah lawas bacaan. Jadi bila malam Jumat nah, malam Jumat sebagai sujud sejadah, tentang berdagang tuh gelisah benar. Punya kawak ada senang sujud sejadah. Jadi ya kalau pakai aja sekali aja kalau sana halata kayak bisa dibaca. Karena bagus. Saya siapa mas? Sakit aja. Aku udah ulang lagi. Daripada sudah tawarkan terus sudah situ aja dulu. Oke, dan kampung lagi dia. Dari masjid yang belakang kan sujud. Jadi yang intinya Sidin memang orang yang kuat mujahadah. Bahkan selawat beliau itu sehari kada mati selawat Sidin 100.000 kan. Selawat Sidin. Ya Allah, kita ini kada hawas sudah nang itu. Hanya 50 beli. Sila Ciken mau lagi. Buyak iya berapa kali ciken nang buyak sudah. Yakin sudah 2000 ya. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.